Amin. Amin. Shalom semuanya. Kedengarankah suara saya? Ya, dengar, Bu. Bagus, Bu, Jarsa. Oke. Kedengaran. Oke. Nggak perlu pakai mic ya, kedengaran ya? Ya, bagus. Oke, puji Tuhan. Kalau sore hari ini saya sudah memberikan tema dengan tugas misioner yang terambil dari Yehezkiel 33 ayatnya yang ke-7 sampai ke-9. Yehezkiel 33 ayat 7 sampai ke-9 saya akan baca untuk saudara. Demikian firman Tuhan. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu, supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Nah, yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman-Nya. Saat ini saya memberi tema tugas misioner. Tentu semua kita yang ada di sini, saya tahu adalah hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan para gembala. Kita mengerti apa itu kata misioner. Ya. Nah, kalau boleh saya gambarkan lebih gamblang, itu sama dengan tugas amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Hampir sama seperti itu. Tapi di sini dikatakan di dalam kitab Yehezkiel ini, Yehezkiel yang ditunjuk sebagai penjaga. Nah, saya berikan dulu apa tujuan daripada surat daripada Yehezkiel. Tujuan nubuat Yehezkiel terutama bersifat ganda. Itu yang pertama, untuk menyampaikan berita Allah mengenai hukuman atas Yehuda dan Yerusalem yang sudah murtad. Nah, ini yang pertama. Saya ulang kembali. Tujuan yang pertama yaitu Yehezkiel adalah untuk menyampaikan berita Allah mengenai hukuman atas Yehuda dan Yerusalem yang sudah murtad. Kalau kita belum melihat dari pasal 1 sampai pasal 24. Yaitu yang kedua, untuk menopang iman, yaitu iman sisa umat Allah dalam pembuangan mengenai pemulihan umat perjanjiannya dan kemuliaan akhir dari kerajaannya. Dan yang kita lihat ada dua hal di sini. Tujuan dari kitab Yehezkiel ini, yaitu tadi yang pertama, mengingatkan bangsa Israel untuk kembali atau mengingatkan mereka yang sudah murtad. Nah, tugas sebagai misioner ini kita tahu, saudaraku, bukan hal yang mudah, tetapi bagi sebagian kita terkadang banyak kendala yang kita hadapi di dalam menjalankan tugas misioner ini, yaitu memberitakan, apalagi Yehezkiel ini ditunjuk sebagai seperti nabi ya, nabi menunjuk kesalahan orang gitu, menunjuk kesalahan satu bangsa, menunjuk kesalahan satu golongan gitu. Nah, saat ini Yehezkiel disuruh oleh Tuhan untuk memberitakan kepada bangsa Israel tentang kemurtadan mereka, akan hukuman yang Tuhan hendak datangkan kepada mereka. Nah, tetapi di sini katakan penjaga. Kalau penjaga melihat datangnya kebinasaan dan tidak memperingati bangsa itu, akan diminta pertanggungjawaban atas diri Yehezkiel. Nah, saudaraku, diminta pertanggungan jawab itu nggak enak, nggak mudah gitu ya. Kalau kita menanggung jawabin seseorang itu tentu ada banyak hal, resiko yang harus kita hadapi gitu. Nah,
Demikian juga Yehezkiel ini waktu firman Tuhan datang kepada dia di pasal 33 ayat yang ke-7 dikatakan, dan engkau anak manusia ini siapa? Yehezkiel. Aku menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Memperingatkan orang itu enggak mudah. Apalagi mereka yang sudah murtad tadinya, mereka percaya kepada Tuhan, lalu mereka murtad, enggak percaya lagi. Itu enggak mudah. Kalau saya lebih memilih kadang-kadang kalau yang udah tadinya aktif di dalam pelayanan, udah aktif dalam pelayanan, tiba-tiba dia murtad. Lalu kalau kita mencoba untuk menginjili dia, kayaknya agak sulit. Karena apa? Karena mereka itu banyak tahu tentang firman Tuhan, tetapi mereka nggak mau melakukan, dan akhirnya mereka cuma ngajak berdebat aja gitu. Jadi buat saya lebih baik nggak usah berdebat dengan orang-orang yang sedemikian rupa, karena nggak ada gunanya. Mereka tahu firman, tapi intinya mereka tidak mau melakukannya. Nah, tetapi di sini Yehezkiel ditunjuk sebagai nabi untuk memperingatkan teman sebangsanya. Kalau di ayat 1 dikatakan dari pasal 33, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri dan bangsa, negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya. Dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang, ia dihabiskan. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Nah, lihat, tugas menjadi seorang penjaga itu gak mudah. Kalau kita bertanya, di zaman kita sekarang ini, siapa sih yang dimaksud penjaga? Siapa-siapa saja yang ditunjuk menjadi penjaga, khususnya di suasana yang sekarang ini kita lihat dunia yang bergelora gitu ya, dengan situasi pandemi yang ada saat ini. Siapa sih yang dimaksudkan oleh firman Tuhan? Penjaga. Nah, kalau kita bicara tentang penjaga, tentu kita orang yang percaya kepada Tuhan, khususnya para gembala, khususnya para pelayan-pelayan Tuhan. Terkhusus amanat agung itu enggak ditujukan kepada gembala, kepada penatua, tetapi kepada setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kitalah penjaga itu. Karena di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan di sana, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib itu. Berarti setiap kita, khususnya yang ada di Zoom ini ya, kita semua yang ada di Zoom ini khususnya, sore hari ini firman Tuhan datang kepada kita, kitalah penjaga itu. Jadi kalau kita melihat mungkin anggota jemaat, mungkin teman sepelayanan kita, atau partner kerja kita lah gitu. Kita tahu dia hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari saudaraku, kita harus memiliki keberanian untuk bisa menegur mereka. Memang nggak mudah, nggak enak menegur itu, nggak enak. Sampai kalau kita ingat bagaimana waktu Tuhan mengutus Yunus ke Niniwe untuk memperingatkan kota Niniwe supaya mereka itu menyampaikan berita yang dari Tuhan. Kalau Tuhan mau tunggang balikan kota Niniwe, Yunus disuruh oleh Tuhan, tapi Yunus tidak mau. Malah justru dia pergi jauh dari hadapan Tuhan. Karena apa? Nah, karena nggak mudah menjadi seorang penjaga di sana yang menyampaikan berita itu, nggak enak. Ada resiko yang harus kita tanggung karena Yunus tahu seperti apa kelakuan, seperti apa orang-orang Niniwe, jahatnya seperti apa. Jadi Yunus lebih memilih, mendinganlah
Tuhan binasakan aja itu Niniwe. Ngapain sih Tuhan masih punya belas kasihan untuk mereka? Nggak mungkinlah itu bertobat. Lebih baik dibinasakan aja. Itu yang membuat tindakannya dia itulah yang kita lihat dia lebih memilih kalau Niniwe itu dibinasakan saja. Dia nggak setuju kalau Niniwe itu Tuhan berbelas kasihan untuk Niniwe. Nah, bagaimana dengan kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di Zoom ini? Kita adalah penjaga yang Tuhan sudah tetapkan, di mana Tuhan menempatkan kita, di keluarga kita, di lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita, bahkan di bangsa ini Tuhan menempatkan kita. Apa yang kita sudah lakukan untuk orang yang ada di sekeliling kita sebagai seorang penjaga. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini tanggung jawab kita bersama. Karena di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, saudara, kok nggak mudah? Bahkan dikatakan, ajarlah mereka. Kalau kita disuruh ajar, berarti kita jadi guru. Jadi panutan. Kalau kita disuruh mengajar, berarti kita harus jadi gurunya dulu. Kita yang harus lebih dulu belajar, mengerti firman Tuhan, baru kita bisa ajarkan kepada mereka. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah punya pengalaman menegur. Saya malah dibenci, saya malah dikatain. Bahkan waktu itu posisi saya sebagai seorang pengerja. Waktu itu saya belum jadi gembala, masih seorang pengerja di gereja GPIA Mahanaim. Dan waktu itu saya pengurus menjadi ketua youth dan remaja. Nah, di saat itu saya juga nggak tahu firman Tuhan ini saya sampaikan kepada mereka yang di remaja. Lalu saya katakan begini, saya tidak tahu apa yang saudara lakukan, apa yang saudaraku kerjakan selama ini, saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu, saya katakan gitu. Firman Tuhan datang kepada kita, Yehezkiel itu disuruh memperingatkan bangsa Israel akan kemurtatan mereka supaya mereka berbalik. Kalau mereka tidak berbalik, hukuman Tuhan yang mereka terima, gitu. Nah, lalu saya cuma memberikan satu contoh. Saya tidak tahu kalau contoh itu ternyata nyata sekali. Saudara, saya bilang gini, contoh. Karena itu remaja ya, karena itu remaja saya katakan gini, contoh. Saya sebut pula itu nama salah seorang anak. Padahal contoh gitu ya. Saya bilang, contoh. Ada namanya adik namanya Asyong, saya bilang. Contoh, adik Asyong. Terus karena main game, akhirnya dia tidak sekolah dan dia membelanjakan uang sekolahnya untuk main game. Dan akhirnya sudah berbulan-bulan dia nggak bayar uang sekolah. Ini contoh, saya bilang gitu. Akhirnya surat peringatan dari guru datang kepada Asyong, disuruh sampaikan kepada orang tuanya. Tapi Asyong nggak menyampaikannya karena dia tahu pasti dia kena hukuman dari orang tuanya kalau dia menyampaikannya. Dan dia menahan surat itu. Dan akhirnya gurunya menunggu-nunggu untuk orang tuanya datang ke sekolah, ternyata nggak datang. Akhirnya pendek ceritanya guru ini menelepon langsung kepada orang tuanya. Dan akhirnya terbongkarlah segala sesuatu yang dia sembunyikan selama ini. Keroknya. Sampai dia nggak sekolah udah 6 bulan dia nggak sekolah tapi berangkat dari rumah. Dan dia juga uang sekolah diambil tapi nggak dibayar. Nah, habis ibadah remaja, mereka pikir ada seseorang yang menyampaikan berita itu kepada saya sehingga saya bisa berkata tepat seperti itu. Padahal sama sekali jujur di hadapan Tuhan, saya tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, waktu itu mereka udah merokok, udah kerjanya namanya mereka di warnet, di tempat main PlayStation gitu. Itulah yang mereka kerjakan. Tapi saat itu mereka berkata pasti ada. Akhirnya mereka saling menuduh. Teman yang satu, teman yang lain gitu. Kamu kali yang kasih tahu sama Tante Tias. Kamu kali gitu. Padahal sama sekali di antara mereka itu tidak ada seorang pun yang memberitahukan apa yang mereka sedang kerjakan, apa yang mereka sedang lakukan. Tapi itulah firman Tuhan. Dan akhirnya semuanya
mereka membenci saya dan mereka menolak saya menjadi pengurus di remaja karena mereka berkata, ngapain Tante Tias ikut campur dengan masalah kami? Ya gereja-gereja aja urusannya, nggak usah urusin pribadi orang, nggak usah urusin pribadi kami gitu. Akhirnya saya lapor kepada gembala, situasinya akhirnya gembala yang menangani. Sampai ternyata dari anak itu sampai dikeluarkan di DO dari sekolah, waktu itu dia masih SMA. Nah, dia di DO dari sekolah. Akhirnya Bapak Gembala yang maju karena kebetulan Bapak Gembala kenal dengan kepala sekolah itu. Akhirnya diterima kembali. Nah, sampai seperti itu kondisinya. Nah, seperti itulah kita waktu kita memberikan satu teguran tentang apa yang akan terjadi, malapetaka yang akan terjadi kalau mereka tidak bertobat, ya ada resiko yang harus kita terima. Mungkin dibenci, mungkin mereka tidak suka dengan kita, mungkin mereka merasa dicampuri kehidupannya, nggak suka dengan kita. Tapi buat saya nggak masalah, sekalipun mereka nggak suka, tapi akhirnya coba kalau itu tidak terlihat, itu mungkin itu benar-benar nggak ada gembala ikut lagi, nggak mungkin anak itu bisa nggak sekolah gitu. Tapi di situ saya lihat resiko seorang gembala, resiko seorang penjaga itu nggak mudah. Ada hal yang harus kita tanggung, tetapi harus disampaikan, gitu, harus disampaikan. Nah, atau mungkin kita tahu teman kita itu melakukan sesuatu hal, atau mungkin jatuh di dalam dosa perzinahan. Kita tahu, tapi kita diam, memilih diam daripada saya dibenci, daripada saya nanti nggak ditemenin. Lebih baik saya tutup mulut saja. Ini pun salah. Kita sebagai sahabat yang baik, menaruh kasih dalam setiap waktu. Baik waktunya baik, baik waktunya buruk, kita harus menyampaikan firman Tuhan sebagai penjaga. Nah, karena di sini dikatakan, kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu, supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi, ini perlu kita garis bawahi, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Wow, berat. Bisa kita tahu ada teman seiman kita, ada teman kita jatuh di dalam dosa, dia melakukan hal yang Tuhan tidak inginkan, yang melanggar perintah Tuhan, lalu kita berdiam diri saja, tidak mau menegurnya, tidak mau menyampaikan firman Tuhan kepadanya, kalau apa yang dia buat itu salah, kalau dia mati di dalam kesalahannya, dosanya tertanggung kepada kita. Saudara mau? Tentu tidak mau, nggak ada yang mau. Nah, tetapi kalau kita memperingatkan dia, lalu dia nggak mau dengar, nggak mau tahu, kalau ia mati dalam kesalahannya, tetapi kita sudah menyelamatkan nyawa kita. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita lihat di Matius 28 kembali ayat 19 sampai 20 itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ada tugas kita sebagai misionaris atau sebagai misioner, bukan misioner ya. Misioner, tugas kita pertama pergi. Kemana kita harus pergi? Nah, tentu kepada mereka yang belum mendengar berita atau belum mendengar kabar baik itu. Nah, terus yang kedua, setelah mereka mendengarnya, apalagi tugas kita? Jadikan dia menjadi murid Tuhan. Itu tugas yang kedua. Dan yang ketiga dikatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berikutnya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dia memberi perintah kepada kita, dia memberi tugas kepada setiap kita orang yang kaya, yaitu untuk pergi kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Sering sekali kita bangga di dalam satu gereja yang banyak jemaatnya. Gereja kami jemaatnya banyak gitu.
Kalau saya suka bertanya, itu jemaat dari mana? Karena kami di sekolah Alkitab dididik begini. Kalau memancing, memancinglah di lautan luas. Jangan di akuarium orang atau di kolam orang. Itu sudah ada pemiliknya. Memancinglah di lautan luas yang belum ada pemiliknya. Supaya tidak terjadi gesekan antara gembala dengan gembala, pelayan dengan pelayan. Kita mau sebagai, kemana kita pergi? Kepada mereka yang belum mendengar. Bukan kepada jemaat si A, kepada jemaat si B. Yang menimbulkan pertengkaran, menimbulkan sakit hati. Antar rekan kerja atau sesama hamba Tuhan. Nah, saya tidak bangga kalau dikatakan, oh itu ada jemaat baru. Lalu saya tanya, dari mana? Oh dulu saya jemaat di sana. Kenapa pergi dari sana? Lalu dia menjelekkan gitu gereja tersebut. Saya katakan, saya nggak bangga dengan kehadiran orang tersebut. Karena dia akan datang ke sini menjadi virus. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, kecuali karena dia pindah rumah jauh gitu. Tapi kalau karena dia berselisih paham di sana, ada seseorang yang dia nggak suka di sana sehingga dia pindah, saya katakan itu bukan jemaat yang baik, bukan jemaat yang misioner, tetapi jemaat yang hanya mau menerima apa yang baik, tidak mau menerima apa yang tidak baik. Nah, jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita mau belajar di dalam kehidupan kekristenan kita. Kita orang percaya adalah sebagai penjaga yang harus melaksanakan amanat agung Tuhan. Setiap kita harus menginjil, setiap kita harus menyampaikan berita Injil itu kepada mereka yang belum percaya kepadanya. Sini kita kalau melihat Allah menekankan kembali bahwa Yehezkiel harus menjadi nabi yang setia kepada bangsa itu, memperingatkan mereka untuk berbalik dari dosa dan menerima keselamatan Allah. Kita tahu dewasa ini, khususnya di masa pandemi ini ya, gereja dan para pendetanya harus bersaksi kepada semua bangsa tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sekarang ada banyak alasan orang untuk tidak ke gereja lagi. Dan kita sebagai gembala tentu harus mengingatkan mereka kembali untuk mereka tetap setia kepada Tuhan. Mungkin kita menelepon mereka. Jadi tugas misioner ini bukan hanya orang yang diutus pergi. Kita bisa menjadi misioner bukan saja kita menjadi tenaga yang harus diutus gitu. Tapi bisa juga kita sebagai misioner lewat apa? Ide kita, lewat apa? Keuangan kita, lewat apa lagi banyak hal. Kita bisa menjadi yang memperlengkapi para misioner untuk bisa menyampaikan berita itu. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita mau belajar di dalam kehidupan kita ini. Ada juga kita lihat Nabi Yeremia yang diutus Tuhan sebagai nabi yang sangat luar biasa hebat. Kalau saya membaca kitab Yeremia, saya kagum karena apa? Setiap kali Yeremia bernubuat, nggak ada yang mau dengar. Kalau boleh saya umpamakan, Yeremia itu seperti berbicara kepada orang tuli gitu loh. Tapi dia tetap setia sekalipun apa yang dia sampaikan itu tidak didengar, tidak diterima, dia tetap menyampaikannya. Karena itu tugas yang Tuhan berikan kepada dia. Bagaimana dengan kita? Di waktu kita memperingatkan seseorang, lalu orang itu tidak mau dengar, malah mungkin dia benci dengan kita. Apakah kita tetap mau setia untuk memberitakannya? Nah, ini menjadi tantangan bagi kita di akhir-akhir zaman ini. Kita sudah tidak memiliki hati lagi seperti Yeremia yang terus mau menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita sampaikan. Karena banyak kendala yang kita harus hadapi. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita mau khususnya kita yang ada di Zoom ini, hari ini kita mau belajar
Di ayat 7 ini dikatakan pasal 33 ini Allah menekankan kembali bahwa Yehezkiel harus menjadi nabi yang setia kepada bangsanya. Itu memperingatkan mereka untuk berbalik dari dosa dan menerima keselamatan Allah. Nah, masihkah kita yang ada di Zoom ini setia mengingatkan mereka akan segala kelalaian mereka untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan? Jangan sampai mereka mati dalam kesalahannya tanpa kita berbuat sesuatu atas kehidupan mereka. Saudaraku, saya mau sedikit ada kesaksian, khususnya di tahun ini ya, di awal-awal tahun ini saya sangat bergembira sekali. Kalau waktu Desember 2001, sangat luar biasa Tuhan bekerja di Kampung Tawang ini, di tempat di mana saya Tuhan tempatkan. Kalau selama ini saya sangat takut kalau ada orang tetangga lah, karena mayoritas di tetangga kita ini Muslim. Saya sangat takut kalau mereka datang di tempat ibadah kita. Tapi luar biasa 2021 itu, waktu kami beribadah Natal, kami tidak bisa lagi tampung jiwa-jiwa datang. Baik yang pemain judi, baik mereka yang jablay, mereka datang. Sampai saya di samping gembira, saya nggak tahu saya harus bersuka cita, harus pusing, harus bagaimana, takut juga. Takutnya nanti dibilang saya mengkristenisasi gitu. Jadi saat ibadah itu hati saya bercampur aduk. Saya sukacita melihat mereka datang yang biasa duduk di meja judi, terus yang biasa jablay gitu ya. Tiba-tiba mereka ada di sini semua gitu. Baik yang di ruang gereja, di belakang, di dapur itu penuh dengan anak-anak, di teras juga penuh dengan orang tua yang datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan puji Tuhan sekali firman Tuhan yang disampaikan juga, yang menyampaikannya itu bisa gitu, karena saya udah bisikan sebelumnya waktu sebelum firman Tuhan, karena saya udah lihat situasi yang datang siapa, lalu saya berbisik kepada hamba Tuhan yang pengkhotbah hari itu. Saya katakan, Pak Pendeta, hari ini yang datang saya nggak tahu ini kita mau bersuka cita atau kita harus bagaimana gitu. Kenapa? Emang Ibu, katanya, yang datang ini semua banyakan penjudi dan jablay. Saya bilang begitu sama dia. Oh ya, jadi sepanjang puji-pujian dia mencari, nggak berubah lagi renungan yang harus dia sampaikan itu, jadi dia ubah lagi untuk berita keselamatan itu bisa sampai kepada mereka. Nah, saudara pun dikasih oleh Tuhan, di situ saya belum melihat Tuhan. Terima kasih Engkau mendengar doa kami selama ini sebagai misionernya Tuhan. Kami tidak dapat memberitakan belak-belakan kepada mereka, tetapi doa setiap hari Selasa kami ada doa untuk lingkungan kami setiap hari Selasa jam 6:30. Kami hanya berdoa, kami tidak berbuat banyak karena di tempat di mana kami melayani seperti Sodom dan Gomora, nggak mudah untuk kami bisa berbicara lantang siapa Yesus itu. Tapi kami lewat doa kami gempur, bahkan roh-roh kemaksiatan, roh-roh perjudian, roh-roh segala macam yang Tuhan tidak sukai, kami hancurkan, kami patahkan itu semua. Dan puji Tuhan kami mulai melihat terobosan terjadi. Dan 2 minggu yang lalu sampai Pak Lurah datang juga ke tempat kami ini meninjau. Mungkin saudaraku yang melihat berteman dengan saya di Facebook mungkin bisa lihat gitu ya. Sampai gereja kita dijadikan tempat posyandu. Mereka bilang, Bu, boleh nggak di situ kita bikin posyandu? Oh, silakan. Saya katakan, silakan. Dan akhirnya kebetulan ada perlombaan antar RW gitu dengan kebersihan lingkungan dan sebagainya gitu. Dan puji Tuhan Pak Lurahnya datang ke tempat ini meninjau, bahkan dia masuk ke dalam dan dia berkata di depan masyarakat yang banyak, saudara yang ada di RW 5, yang ada di RW 5 ini, saya menghimbau, tolong ibadah yang ada dipimpin Ibu Pendeta Tiasna, jangan ada yang mengganggu, karena beliau itu saya tahu siapa dia, dan keberadaan beliau itu resmi. Saya sudah menerima suratnya dari Departemen Agama, dari sinodenya,
saya sudah terima semuanya. Jadi beliau ini resmi, jangan ada yang mengganggu. Oh, di situ saya sangat bersuka cita. Ini tahun penuaian bagi saya. Akhirnya saya berdiskusi dengan jemaat, kita harus kerja segiat-giatnya. Lalu kami mulai buka, baru tadi malam kami bikin persekutuan komsel untuk orang-orang percaya yang ada di Kampung Tawang ini. Jadi kami bikin persekutuan oikumene. Dan puji Tuhan tadi malam dihadiri baru 8 orang karena sebagian yang Katolik mereka katakan kami ada latihan untuk Paskabu, jadi kami tidak bisa datang. Oke, nggak apa-apa, next time boleh ikut, saya katakan gitu. Dan puji Tuhan, sehingga peluang yang Tuhan sudah buka bagi kami untuk kami sebagai misioner, kami akan kerjakan sekuat tenaga, sekuat apa yang Tuhan berikan kepada kami gitu. Dan puji Tuhan, di hari-hari ini saya boleh melihat pintu kemurahan Tuhan, rahmat Tuhan, hujan pertobatan sedang terjadi di tempat di mana Tuhan menempatkan kami di tempat ini. Karena dengan lingkungan pun saya setiap pagi olahraga dengan mereka, saya bawa speaker ke depan, saya ajak ibu-ibu untuk olahraga, saya pikir gimana caranya untuk menjadi berkat bagi mereka sebagai misioner. Untuk belak-belakan ceritakan firman Tuhan sesuatu yang sangat sulit, nggak semudah itu. Akhirnya untuk menjadi berkat bagi mereka, saya menjadi pemandu olahraga setiap pagi. Jadi puji Tuhan, dan mereka dekat dengan saya. Kalau saya telat keluar, mereka udah teriak di luar, "Tante, musiknya mana?" Kadang-kadang karena saya lagi masak dulu, apa dulu gitu ya. Tapi puji Tuhan saya boleh melihat terobosan yang terjadi di tahun 2022 ini luar biasa. Sebagai misioner kita harus kerjakan amanat yang Tuhan berikan kepada kita. Sekalipun Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah serigala, tetapi percayalah Tuhan akan memberikan kita hikmat. Roh Kudus akan menguatkan, memampukan kita, memberikan kita hikmat yang hebat, yang luar biasa untuk kita mampu menjadi seorang misioner dimanapun Tuhan menempatkan hidup kita. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, bahkan di bidang anak-anak saya buka. Besok Sabtu kami baru mau memulainya. Hari ini saya sudah menjalankan undangannya kepada setiap anak-anak yang percaya atau anak-anak orang percaya yang ada di Kampung Tawang ini, karena kami masih di desa, namanya juga kampung ya, Kampung Tawang. Jadi saya udah menjalankan undangannya buat mereka. Kami akan bikin Sabtu ceria. Jadi enggak membawa nama gereja, tetapi membawa nama Yesus di sana. Kami bikin Sabtu ceria. Kebetulan saya mengambil seorang anak weekend dari STT Hamin yang ada di Cengkareng. Lalu saya bekerja sama dengan dia untuk kami menjangkau anak-anak yang ada di lingkungan kami ini. Dan saya boleh melihat luar biasa, saking semangatnya anak-anak yang diundang. Kemarin mereka ada yang datang, "Tante hari ini ya." "Oh bukan sayang," saya bilang, besok Sabtu, saya bilang, besok, baru besoknya lagi. Saya boleh melihat luar biasa kalau Tuhan sudah bekerja membuka jalan, tidak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan sudah tutup, nggak ada yang bisa buka. Jadi tugas kita sebagai misioner adalah pergi, jadikan, baptis, ajar, dan ingat ada janji di setiap perintah yang Tuhan berikan. Dikatakan, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi percayalah saudara yang ada di Zoom ini sore hari ini, kalau Tuhan memberikan kita satu tugas untuk menyampaikan kabar sukacita itu, dia tidak akan tinggal diam, dia tidak akan membiarkan kita, dia akan memperlengkapi kita, dan dia akan mengirim orang-orang yang bisa mendukung kehidupan kita untuk menyampaikan berita sukacita itu kepada mereka. Dan biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, kita harus sampaikan kepada mereka. Di kitab Amsal 27 ayat 5 bagian B dikatakan di Amsal 27 ayat 5, "Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi." Bahkan di Amsal 10 ayat 17 bagian B dikatakan, "Tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat." Hari ini kita ditegur sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita adalah penjaga. Kita harus
memiliki jiwa misioner yang menyampaikan berita, bukan cuma di Zoom ini. Kalau di Zoom ini saya tahu dah pada pendeta semua, tapi kita mau menyampaikan kepada mereka yang belum mengenal kasih Bapa itu. Mereka, karena kita tahu kedatangan Tuhan sudah teramat dekat. Apakah kita hanya berbahagia kita doang yang Tuhan selamatkan? Bagaimana orang tua kita, bagaimana orang yang ada di sekitar kita? Maukah kita mengemban tugas yang Tuhan kasih sebagai misioner untuk mereka yang mau pergi? Jangan kita bangga menjadi seorang gembala, menjadi seorang hamba Tuhan, hanya melayani jemaat yang itu lagi gitu. Adakah mereka yang bertambah datang kepada Tuhan? Dan saya bersyukur di 2021 ada 2 jiwa yang tadinya dari Buddha, keras gitu. Tapi puji Tuhan dia udah 2 bulan lebih dia datang beribadah di tempat kita di sini. Dan puji Tuhan saya boleh melihat bagaimana Allah bekerja luar biasa. Sekalipun ada yang keluar ya karena ditegur. Nah kembali lagi. Karena ditegur dia keluar. Saya bilang gak masalah. Dia udah tahu firman. Bahkan dia sudah menyampaikan firman Tuhan. Tapi kalau dia ditegur dia gak terima. Akhirnya dia keluar ke gereja lain. Saya bilang gak masalah. Dia tahu firman kok. Saya bilang. Tapi mari. Itu resiko sebagai seorang misioner. Yang harus menyampaikan berita kepada umat yang murtad. Biarlah, saudara dikasih oleh Tuhan, kita yang ada di tempat ini, tanggung jawab kita bersama adalah menyampaikan setiap firman Tuhan kepada mereka, terlebih mereka yang sudah terhilang. Dan saya percaya kita yang ada di tempat ini memiliki jiwa misioner. Puji Tuhan, firman Tuhan, saya sampaikan sampai di sini. Sebagai penutupnya saya akan nyanyikan satu pujian, berikan pada kami. Nanti yang kedua kita akan nyanyi bersama-sama. Saya mohon ditampilkan pujiannya, berikan pada kami. Sebentar ya Bapak Ibu, sedang saya persiapkan. Oh itu Pak Derikson kalah itu. Gitarnya kalah Pak Derikson. Haleluya. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Amin. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Ketinggian. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Kita bernyanyi bersama-sama. Berikan pada kami, berikan pada kami hati yang mengasihi,
jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalamlah, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Sore hari kita bisa tidak mampu, tapi percayalah Roh Kudus akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Saya kembalikan kepada Bapak Hendra atau kepada Bapak Komingguan. Ya, terima kasih untuk hambanya, Pendeta Ibu Tiasna Rambe yang sudah memberkati kita semua ya. Kita memang harus melakukan tugas misioner ya, tugas yang besar yang sudah Tuhan serahkan untuk kita dapat melakukannya bersama-sama ya. Karena kalau tanpa kebersamaan juga kita nggak akan bisa ya. Kita harus ada kesepakatan ya, kesatuan hati ya, unity ya, di dalam melakukan apa yang menjadi tugas yang mulia ya untuk setiap kita para hamba Tuhan. Memang nggak mudah ya, karena ini harus diselesaikan sampai tuntas ya, sampai akhir hidup kita. Nggak ada kata pensiun di dalam melayani Tuhan, nggak ada itu. Kecuali bekerja ya, di bank itu ada pensiun ya. Tapi saya percaya luar biasa. Tadi kemarin juga saya lihat di Facebooknya Bu Tiasna ya. Wah, saya lihat ada post Syandu ya kayak gitu ya. Syandu. Iya, luar biasa itu. Saya bilang, Bu, ini kayaknya Tuhan kirim nanti penuai-penuai ya yang sudah siap, karena dikatakan saya dapat satu firman ya. Itu benar-benar ladang sudah menguning ya, siap untuk dituai. Nah, kita ini jadi pekerja ini siap nggak untuk menuai? Dikatakan di Yohanes 4 ayat 35 ya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata ya kepada kita, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Nah, kita ini masih mau berdiam diri atau terus melakukan tugas misioner ini yang Tuhan sudah kasih beban kita ini. Ini tugas yang mulia, tugas yang luar biasa. Ya, kalau tugas yang sehari-hari itu tugas yang nggak ada apa-apanya. Ya, tapi saya percaya ini tugas yang mulia yang harus kita lakukan. Ya, kita bergandengan tangan melakukan apa yang menjadi bagian kita. Ya, Jangan tidak mau melakukan ini, karena ini tugas yang benar-benar mulia di hadapan Tuhan. Kalau kita bisa melakukannya, pasti tuayan akan banyak. Ya. Dan tadi Pak Ibu Tiasna kan bilang, sudah ada kelompok sel ya. Nah ini pasti Tuhan akan kirim tuh. Terus Tuhan kirim. Saya berdoa ya, biar Bu Tiasna Rambe jadi berkat ya. Gerejanya ya. Banyak penuai yang Tuhan kirim ya. Dan tentunya juga harus pekerja juga harus ditambah ya. Karena kalau Bu Tiasna pegang sendiri ya juga kasihan juga ya. Ayo pekerja-pekerja yang siap untuk membangun satu bait Allah yang kudus ya di gerejanya ya. Sehingga hati Tuhan disenangkan oleh perbuatan kita ya.
Karena saya percaya ini tugas yang tidak main-main ya. Bukan yang biasa, tapi yang luar biasa. Saya percaya. Saya berdoa biar hambanya Bu Tiasna Rambe diberkati, terus tetap kuat, tetap eksis di dalam melayani Tuhan. Karena di 1 Korintus 15 ayat 58, hendaklah kita tetap berdiri teguh, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tetap bangun di dalam persekutuan di dalam Tuhan. Dan jerih lelah Bu Tiasna tidak akan sia-sia. Tuhan pasti perhitung. Amin. Silakan. Amin. Sebelum doa syafaat, boleh Pak Nikolas satu lagu? Ya, baik. Terima kasih, Bu. Kepada hambanya, Pastor Koming, Bang. Ya, Ibu Tiasna adalah wanita yang memang bisa dijulukin seorang Esther. Kita percaya ketika Tuhan memilih bahwa Bu Tiasna akan mampu menghadapi banyak jiwa yang baru. Tapi hati-hati, karena iblis tidak akan pernah tinggal diam. Tapi kita percaya Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nggak ada, iblis juga takut. Amin. Haleluya. Amin. Dan nyanyi lagu Tuhan ku mau menyenangkan. Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan bentuklah hati ini jadi berjana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas putih. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Setiap saat ku memuji-Mu, ku selalu percaya Kau hadir. Setiap kami memuliakan Engkau, Engkau tersenyum mendengarkan kami. Lagu yang indah ini Tuhan, selalu ku persembahkan padamu, karena Mazmur lagu pujian yang membuat Engkau bahagia Tuhan. Kami percaya dalam setiap hari-hari ini Engkau bersama kami. Kami yakin percaya Engkau tak pernah tinggalkan kami sendiri. Engkau berjanji Tuhan, sampai memutih rambut, Engkau tetap menggendong aku. Ku yakin firman Tuhan, ya dan amin.
percaya padamu selamanya. Baik, Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada hamba-Nya. Ya, Bu Messi. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk sore ini. Kalau kami bisa lagi beribadah, kami tahu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang datang kepada kami. Moga-moga Tuhan, supaya kami sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, mempunyai tugas misioner Tuhan. Dan kami percaya dengan Engkau melengkapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami dapat melakukan setiap Tuhan Yesus pelayanan kami, biar banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan kemampuan kami tidak mampu, tapi Roh Kudus yang ada bersama dengan kami memampukan kami untuk kami dapat melayani Engkau, dan melalui kehidupan kami boleh menceritakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau, supaya mereka boleh datang kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore menjelang malam ini, memberkati Ibu Tiasna Tuhan, yang Tuhan sudah pakai pada sore ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Pakai Tuhan Yesus, hamba-Mu ini Tuhan, untuk Tuhan menjadi berkat dimanapun Tuhan utus hamba-Mu Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan hamba-Mu. Tuhan Yesus, melalui hamba-Mu banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, berikan hikmat-Mu ya Bapa, supaya setiap keputusan yang diambil oleh hamba-Mu Tuhan, Ibu Tiasna Tuhan, semuanya berasal dari Tuhan. Dan kami percaya melalui kehidupannya Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Pada sore ini kami juga mau berdoa ya Tuhan, buat Bapak kemingguan Tuhan, sebagai hamba-Mu Tuhan, sebagai gembala kami, berikannya kekuatan, berikan hikmat-Mu ya Bapak, supaya Tuhan dia boleh membawa kami untuk lebih lagi mengerti kehendak-Mu. Kami tahu Tuhan, kalau Tuhan sudah tempatkan dia di family ministry ini Tuhan, di grup ini, kami percaya Engkau akan melengkapi dengan kuasa-Mu. Tuhan berikan kesabaran, berikan damai sejahtera sukacita-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan memberkati, dan kami percaya jerih payahnya dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Memberkati istri, anak, cucu, mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami juga pada sore yang bersyukur Tuhan, karena Tuhan sudah pulihkan Pak Hendra Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesembuhan itu sempurna adanya Tuhan. Organ tubuhnya ya Tuhan, yang kami percaya di dalam nama Yesus, kami bersatu sore ini. Kami percaya Pak Hendra akan berjalan dengan sempurna Tuhan. Semua organ tubuhnya sempurna adanya ya Tuhan. Karena Engkau membuat organ tubuhnya sehat sempurna ya Bapak. Berikan sukacita buat Pak Hendra, berikan damai sejahtera dalam kehidupannya Bapak, supaya dia boleh terus mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupannya, dan melalui kehidupannya Tuhan banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Memberkati istri, anak, cucu, mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Kami juga berdoa buat anaknya yang belum punya anak. Tuhan, kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata, beranak cucu penuhilah bumi, dan kami percaya tahun ini mujizat Tuhan terjadi buat anaknya Pak Hendra. Pak Hendra akan mempunyai cucu Tuhan, dan kami percaya Tuhan, mujizat terjadi Tuhan buat anaknya. Berikan kesabaran buat anaknya, berikan terus pengharapan Tuhan. Bahwa kami percaya pengharapan kami dalam Tuhan itu tidak akan hilang Tuhan, tapi kami akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan Pak Hendra dalam tangan Tuhan, dan kami percaya mujizat sudah terjadi pada sore hari ini. Karena firman-Mu berkata, bilur Yesus, Pak Hendra sudah sembuh dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap kami di family ministry ini, berkati kami. Dan kami percaya ya Tuhan, kalau kami mencari Engkau dengan sungguh-sungguh, kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan kami Bapak. Firman-Mu berkata, sekalipun kami tidak setia, Engkau tetap setia dalam hidup kami Bapak. Dan ajar kami untuk setia kepadamu Tuhan, di dalam hal apapun Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami mau lakukan itu Tuhan, karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami percaya
percaya Tuhan, kami punya hidup hanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pakai setiap kami yang ada di family ministry ini Tuhan, untuk menjadi berkat, untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Kalau Engkau dapati kami ada yang sakit di dalam family ministry ini Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus kami sudah sembuh, kami yang lemah sudah dikuatkan, kami yang susah sudah dihiburkan, kami yang punya masalah diberi jalan keluar di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, di dalam ibadah ada janji-janji Tuhan. Karena firman-Mu berkata, cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu, maka segalanya Engkau tambahkan kepada kami, dan segala penyakit Engkau lalukan. Dan sore ini Tuhan, kami sudah mencari Engkau ya Tuhan, dan kami sudah mendapatkan Engkau ya Tuhan, dan kami percaya kami akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami di dalam family ministry ini. Terima kasih Tuhan, memberkati juga Pak Nikolas, memberkati juga Tuhan Yesus Pak Dirikson, Pak Joni Tuhan yang membantu dalam pelayanan family ministry ini. Kami percaya Tuhan, apa yang mereka lakukan kepada Tuhan, mereka tidak akan kekurangan Tuhan, tapi mereka akan diberkati dengan luar biasa, karena mereka sadari kalau mereka sudah diberkati, mereka juga memberkati dalam pekerjaan Tuhan dengan apapun yang mereka bisa lakukan untuk family ministry ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat setiap orang tua kami yang ada di family ministry ini yang sudah lanjut usia. Tuhan memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan. Firman berkata sampai putih rambut mereka, untuk tetap Allah yang menggendong mereka Tuhan. Memberkati mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, mereka ada dalam perlindungan dan naungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa negara kami. Kami percaya Engkau mencintai bangsa ini. Dan kami percaya pemulihan akan terjadi untuk bangsa ini Tuhan. Biar setiap mulut akan mengaku, setiap lutut akan bertelur bahwa hanya Yesus yang dapat menyelamatkan mereka. Tolong mereka ya Bapa. Pakai setiap hamba-hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan kepada mereka. Dan kami percaya mereka juga akan diselamatkan. Karena Engkau mati bukan buat kami saja Tuhan, tapi Engkau mati buat semua orang Tuhan yang kenal Engkau dan belum mengenal Engkau. Engkau mati juga bagi mereka ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan memulihkan Tuhan Yesus bangsa ini dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Engkau jauhkan dari virus, bakteri, dari hal-hal yang tidak berkenan Tuhan untuk bangsa ini ya Bapa. Sekalipun banyak goncangan di bangsa ini, tapi kami percaya, kami memandang Engkau Allah yang besar dan luar biasa. Engkau ada di bangsa ini dan kami tidak perlu takut Tuhan, karena Tuhan yang ada di bangsa ini lebih besar dari apapun yang ada di bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, KPK, Gubernur, TNI, Kepolisian, Kejaksaan Tuhan, RT, RW, Biro, takut akan Tuhan, supaya setiap keputusan yang mereka ambil itu berasal dari Tuhan. Berikan mereka hikmat-Mu ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan juga memberkati mereka. Dan Tuhan pakai juga mereka Tuhan, semuanya untuk pemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat dokter, suster Tuhan, setiap mereka yang melayani dalam perawatan Tuhan, Tuhan Yesus memberkati mereka dan berikan mereka kesabaran, berikan mereka hikmat-Mu ya Bapa, supaya setiap keputusan yang mereka ambil untuk melayani pasien-pasien itu berasal dari Tuhan. Memberkati obat-obat yang pasien minum ya Tuhan. Dan kami Tuhan memberkati mereka, dan kami juga bertaruhkan hidup mereka dalam tangan Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan ya Bapa, supaya setiap mereka melayani dengan kasih yang dari Tuhan, dan biar semua nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan bangsa ini dalam tangan-Mu. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami serahkan seluruh keberadaan kami dalam tangan Tuhan. Karena kami sadari tanpa Tuhan, di luar Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan lakukan perkara-perkara yang besar. Karena firman-Mu berkata, apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang percaya dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami sudah taruhkan Tuhan Yesus Family Ministry ini dalam tangan Tuhan. Berikan kami kesatuan hati Tuhan. Berikan kami kerukunan
Tuhan di ministry ini. Berikan kami kasih-Mu Tuhan yang melimpah Tuhan. Dan kami juga buat mengasihi satu dengan yang lain. Berikan kami juga pengampunan Tuhan. Supaya kami juga bisa mengampuni satu dengan yang lain. Supaya dalam family ministry Tuhan ada sukacita yang luar biasa di dalamnya ya Tuhan. Biar semua nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap doa-doa kami dalam tangan-Mu. Dan kami percaya firman berkata, doa orang benar besar kuasanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami sudah menerima berkat jawaban dari setiap doa kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, tak lupa juga kami berdoa untuk Pak Timi Setiawan yang akan melayani di Banjarnegara Tuhan. Kiranya Kau berkati, Kau sertai dengan kesehatan yang sempurna, juga rombongan, saudara-saudaranya ikut melayani, kiranya terus Tuhan, hikmat marifat-Mu, pewahyuan turun atasnya, sehingga nama-Mu saja ditinggikan yang dipermuliakan, menjadi berkat untuk Banjarnegara, seluruh gereja yang Dia layani Tuhan. Biar hanya hati-Mu yang disenangkan Tuhan. Kami mau angkat tangan, kami mau terima berkat yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Engkau dan Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, dan diberkatilah pelayanan-Mu sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan bincang-bincang Bapak Nikolas. Tuhan Yesus berkati. Yes. Thank you Pak Timi, Tuhan berkati ya. Selamat melayani, sehat selalu. Ya, Tuhan berkati. Mantap. Ya. Oke. Shalom semuanya. Luar biasa. Pak Timi akan melayani 10 gereja. Ini akan jauh lagi tempatnya. Terima kasih Pak Timi. Laksanakan amanah agung, Tuhan memberkati dalam perjalanan saat pergi.